Baik pastinya kan. Jumpa lagi dengan podcast kita, podcast Ngojek. Masih ingat apa Ngojek itu guys? Krik, ada yang bisa jawab. Baik, Ngojek teman-teman, sahabat JKM, ngobrol tentang JKM pastinya. Hari ini kita ada tamu yang cukup harus dan wajib hadir ya di awal tahun 2005 ini. Teman-teman dari MLFK. Yeay! Apa itu MLFK? Apa aja kerjaannya? Ngeriwahin apa sih MLFK? Kita tanya semuanya ke teman-teman ini. Bisa dikenalin dulu nggak sih? Ada siapa aja? Oke, terima kasih. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Siap, Bu. Saya dengan Dian dari Kabak Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Tadi mungkin ditanya oleh Teh Sulis. Betul? Tadi belum memperkenalkan diri ya. Nggak apa-apa, karena udah pada tahu. Oh, siap. Jadi MLFK itu adalah Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan dan saya sebagai kepala bagian dan saya ditemani oleh Teh Indah dari bagian staf mutu layanannya. Oke. Bu, stafnya cuma satu atau gimana nih? Oh, stafnya banyak. Banyak. Berapa orang kira-kira, Bu? Nggak mungkin di bawah semua ya? Ya, nggak apa-apa sih. Cukup kayaknya kita di sini. Oh, yes. Jadi kalau untuk tim MLFK sendiri itu total ada 12 orang termasuk saya. Jadi ada 4 staf yang di kantor dan 7-nya ada di rumah sakit. Kita kenal mungkin EP3RS ya. EP3RS. Oke, Bu. Berarti itu tugasnya di rumah sakit ya, Bu ya? Iya, lebih banyak di rumah sakit. Oke. Bu, kira-kira apa sih, Bu? Tugas dan tanggung jawabnya di MLFK? Apa diam aja gitu atau gimana, Bu? Diem aja sih sebenarnya. Oh. Gampang ya, Bu ya tugasnya? Jadi kalau di MLFK itu kita dari mulai seleksi vaskes, kemudian kita kerjasama dengan vaskesnya, kemudian kita memantau, memonitori dan evaluasi kepatuhan vaskesnya. Oke, vaskes di sini berarti ada 2 dong, Bu ya? Iya. Vaskesnya vaskes pertama dan vaskes rujukan. Gimana tuh, Bu? Jadi semuanya dipegang sama Ibu? Betul, itu masuk semua di bagian MLFK untuk FKTP dan FKFPR. Bu, kan kita itu ada, tadi udah disampaikan ada 2 pelayanan kesehatan ya? Pemberi pelayanan kesehatan tepatnya ya, yaitu tingkat pertama dengan tingkat lanjutan gitu. Bu, kalau untuk di tingkat pertama, mungkin Sobat JKN ada yang belum tahu nih ngapain aja sih kalau kita di tingkat pertama. Apa sih yang harus kita bawa atau kesehatan apa atau penyakit apa yang bisa dilayani di tingkat pertama gitu, Bu? Oke, mungkin dari teman saya. Boleh. Oke, Teh Indah, gimana Teh? Boleh, oke, coba jelasin ya dari yang tadi mungkin tadi ada yang lupa dijelasin ya. Tadi pertanyaan Teh Sulis tanya MLFK itu apa sih gitu ya? Kalau tadi sering kita dengar gitu ya, MLFK sendiri itu adalah Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan, di mana fasilitas kesehatan sendiri adalah pemberi pelayanan yaitu terdiri dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Di mana fasilitas tingkat pertama atau kita sebut dengan FKTP itu merupakan puskesmas, contohnya puskesmas, klinik Pratama, termasuk klinik Pratama milik TNI, kemudian klinik Pratama punya Polri juga termasuk, kemudian dokter praktek perorangan dan dokter gigi perorangan. Nah itu yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oh, perorangan juga masuk ya? Masuk. Nah saat ini di Bandung kita bekerja sama dengan 200 FKTP. 200 FKTP? Iya. Dari mulai puskesmas, pemerintah, milik pemerintah maupun yang swasta? Seluruhnya 200 FKTP. Kira untuk FKTP ini, penyakit apa aja sih yang bisa diberikan pelayanan di FKTP? Atau misalnya nggak ngelihat penyakit, tapi semua penyakit juga masuk atau gimana nih? Mungkin Sobat JKN juga bingung kalau mau berobat, pingin berobat misal contoh ada kutil gitu, bisa berobat nggak sih gitu, mau dihilangin kutilnya gitu. Boleh Jadi kalau untuk di FKTP itu ada 144 diagnosa. 144 diagnosa. Ya, diagnosa yang bisa ditangani di layanan primer. Jadi kalau misalnya setelah dari 144 diagnosa itu masih ada yang perlu ditindaklanjuti ke tingkat lanjutan, berarti memang bisa dilakukan rujukan. Tapi untuk di FKTP sendiri itu ada 144 diagnosa yang wajib ditangani di FKTP.
Wajib ditangani. Contohnya apa nih Bu? Bisa spill nggak? Tapi nggak mungkin ya 144-nya di gitu. Iya, banyak soalnya. Durasi soalnya. Gimana Bu? Kira-kira apa nih misalnya yang mungkin terbanyak kasus penyakit terbanyak yang selama ini ada di pelayanan tingkat pertama? Biasanya sih kalau misalnya kayak cuman batuk, pilek, panas yang masih bisa ditangani di FKTP itu ditangani di layanan. Yang lain mungkin Bu? Yang lain Yang mungkin nggak kepikiran gitu sama sobat JKN, oh ternyata bisa ya ini kesini gitu. sebenarnya sih kayak tadi yang kutil ya, itu sebenarnya juga bisa Bisa. dilayani di FKTP sebenarnya. Karena kan dokter pun punya kompetensi untuk melakukan bedah minor ya. Bu, apa namanya kalau Paskes tingkat pertama, serta nih dia udah milih Paskes, misalnya di Paskes A, terus pingin pindah, boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu gimana Bu peraturannya? Apa setiap hari boleh bisa pindah atau gimana nih? Kalau untuk ketentuan pindah Paskes kan ada ketentuan dia minimal dia sudah terdaftar 3 bulan sebelumnya di Paskes sebelumnya. 3 bulan. 3 bulan di Paskes sebelumnya baru boleh pindah Paskes. Karena kan itu juga untuk terkait perhitungan kapitasi, kemudian juga selama 1 bulan kan belum tentu dia berobat terus kan. Jadi kan dia juga harus mengetahui apakah memang benar Paskesnya yang sebelumnya itu bagus atau enggak, kan dia juga nggak bisa nentuin dari hanya dalam 1 kali kunjungan kan. Oke. Bu, kalau tadi kan Bu Dian menginformasikan ada proses bedah minor yang boleh dilakukan oleh dokter umum. Selain itu apa lagi sih Bu layanan yang ada di FKTP yang wajib ada mungkin? Linda? Boleh. Untuk apa saja layanan kesehatan yang tersedia di FKTP gitu ya, mungkin dari layanan dasar meliputi poli umum, layanan umum, kemudian gigi, ada KIA itu ibu dan anak ya, kayak misalnya bersalin gitu ya, kemudian persalinan, kemudian ANC, PNC. ANC itu pemeriksaan kehamilan selama hamil, kemudian PNC itu setelah melahirkannya gitu. Dimana juga untuk persalinan bisa dilayani di Bandung ini ada Ponet itu untuk khusus melahirkan. Ponet itu apa ya? Puskesmas Ponet. Puskesmas Ponet Gitu. Jadi ada 7 ya Bu ya, ada 7 puskesmas Ponet di Bandung. Contohnya yang terdekat di sini adalah Puter, kemudian Padasuka gitu. Jadi ketika ada peserta yang ingin melahirkan meskipun dari luar kota, dipastikan kartunya aktif gitu ya, tetap bisa melahirkan di sini gitu ya. Karena untuk layanan kebidanan itu tidak melihat Paskes terdaftar. Oke, kebidanan tidak melihat Paskes terdaftar. Hanya dipastikan kartunya aktif, kemudian dia mengakses layanan di sini, maka bisa misalnya ingin bersalin di sini gitu ya, melahirkan di sini, maka bisa dilayani. Berarti itu persalinan normal? Persalinan normal. Persalinan normal. Oke, baik Sobat JKN, mungkin untuk FKTP sudah lebih clear ya. Jadi teman-teman atau Sobat JKN jangan ragu kalau mau berobat. Ini berobat apa sih saya di FKTP? Bisa dikatakan semua diagnosa yang istilahnya berhubungan dengan diagnosa medis. Ya begitu kemudian ya. Dengan diagnosa medis terutama ada 144 diagnosa, itu silakan masuk ke FKTP ya terdekat. Dan FKTP itu boleh berubah. Mungkin izin. Oh ya, Bukan terdekat kali. terdaftar. Terdaftar yang terdekat domisilinya atau sesuai dengan pilihannya. Ya. Iya. Tuh, berarti Sobat JKN bisa mengunjungi Paskes pilihannya, baik itu yang terdaftar di kartu ataupun mungkin kalau misalnya sedang dalam kondisi urgent bisa ke Paskes yang terdekat pada saat di posisinya itu berada. Mungkin gitu ya. Oke. Baik Sobat JKN, tadi sudah mendengarkan kan penjelasan dari Ibu Dian dan Teh Indah sebagai perwakilan dari MLFK bahwa jangan takut teman-teman Sobat JKN untuk berobat dengan penyakit apapun ya ke FKTP yang terdaftar di kartunya atau yang terdekat dengan domisili Sobat JKN semua. Jangan takut, dokternya itu memiliki kualifikasi dan harus bisa melakukan pelayanan kesehatan atau pemeriksaan sebanyak 144 diagnosa gitu. Jadi
nggak usah khawatir kalau misalnya cuma sakit perut gara-gara makan seblak, makan cimin atau apa tuh? Cimol gaul? Cimol gaul, pokoknya nuralada gitunya gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ini juga. Saya teh harus ke rumah sakit atau jangan, atau saya harus ke puskesmas atau gimana? Ya yang penting mah ke Vaskes tingkat pertama terlebih dahulu. Apa aja tingkat pertama itu Vaskesnya? Tadi udah disebutin sama Teh Indah, ada puskesmas, dokter keluarga, klinik utama, terus apa lagi nih? Klinik Pratama. Nah, itu yang terdekat aja lihat. Kalau misalnya terutama Sobat JKN punya klinik belum didaftarin, langsung daftarin ke Ibu Dian ya. Sampai jumpa lagi di podcast Ngojek berikutnya. Dadah! Terima kasih Sobat JKN sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe.